bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah intinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Atas ridhonya, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin untuk hadir mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian pemadanan umum fraksi-fraksi atas nota penjelasan Bupati Indramayu terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2015 dan 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menegakkan risalahnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Wakil Bupati Indramayu, yang terhormat Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Indramayu dan Ketua Pengadilan Agama Indramayu, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, yang terhormat para kepala instansi vertikal, staf ahli dan para kepala OPD dalam Kabupaten Indramayu, yang terhormat Camat Kabupaten Indramayu, yang terhormat para pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan dalam Kabupaten Indramayu, rekan wartawan, hadirin undangan yang kami hormati. Perkenankan kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran saudara-saudara yang terhormat dalam memenuhi undangan kami guna mengikuti rapat paripurna hari ini. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, pada bulan Ramadan ini tanpa terasa kita telah memasuki 10 hari ketiga. Pada 10 hari ketiga ini banyak momen yang sangat fundamental bagi umat muslim, antara lain diturunkannya kitab suci Al-Quran dan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan
Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya telah mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Apabila kita renungkan dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, begitu besar kasih sayang diberikan Allah kepada hambanya. Kita manusia sebagai hambanya dengan tabiat yang sering jatuh bangun dalam lumpur dosa. Namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengasihi dengan memberi kita kemudahan-kemudahan untuk mensucikan diri dari karat-karat dan kemaksiatan. Ramadan merupakan salah satu sarana yang Allah berikan kepada kita untuk memperoleh ampunannya. Bahkan salah satu malam yang diselimuti keberkahan hanya terdapat pada salah satu malam di bulan Ramadan, yaitu malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Betapa agungnya Ramadan sehingga tak ada selainnya yang mendapatkan malam mulia yang lebih baik dari 1000 bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, niscaya diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berangkat dari hal tersebut, kita harus bisa menyikapinya dengan senantiasa mengoptimalkan ibadah kita pada 10 malam terakhir dalam bulan yang penuh rahmat ini. Untuk itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar memahami kebenaran kekuasaannya, sadar bahwa usaha kita dalam mencari Lailatul Qadar ini adalah untuk membuktikan dan merealisasikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal itu mengingatkan kita, seharusnya kita lebih mendekatkan diri kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi ruang dan waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk mengecap kenikmatan dan melampaui malam Lailatul Qadar pada bulan suci Ramadan ini dengan kesungguhan beribadah dan keikhlasan. Ya Allah, tolonglah kami untuk bisa melakukan ibadah pada malam kemuliaan. Berikan kepada kami berkat kebijakannya. Ampunilah kami, terimalah permohonan kami agar Engkau berkenan membebaskan kami semua dari siksa neraka. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Semoga salawat dan salam sejahtera Allah senantiasa limpahkan bagi hamba dan Rasulnya yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan memohon ampunan dengan tulus dan bersungguh-sungguh serta bertobat dari hati yang terdalam, insya Allah pasti kita akan mendapatkan ampunannya. Amin ya robbal alamin. Beserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan pasal 89 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib DPRD, dari sejumlah 50 orang anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir dan telah hadir secara fisik sebanyak 38 orang. Dengan demikian ketentuan quorum telah terpenuhi, oleh karenanya rapat paripurna sah untuk dibuka. Sebelum membuka rapat paripurna hari ini, untuk tertib dan terarahnya pelaksanaan rapat paripurna, terlebih dahulu akan kami sampaikan rencana susunan acara selengkapnya sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian pembahasan umum fraksi-fraksi. 3. Pembacaan surat-surat masuk. 4. Penutup. Selanjutnya kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD, apakah rencana susunan acara tersebut setuju dijadikan acara rapat paripurna sekarang? Terima kasih. Kini marilah kita memulai pertama rapat paripurna pada hari ini, yaitu pembukaan. Dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD secara resmi kami buka. Beserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 yang lalu, DPRD telah menerima nota penjelasan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2015 dan 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Nota penghantaran yang telah disampaikan oleh Yang Terhormat Bupati Indramayu tersebut telah dibahas oleh fraksi-fraksi pada tanggal 23 dan 24 Juni 2016. Dan pada tanggal 27 Juni 2016 dilakukan pembahasan oleh komisi-komisi. Sesuai dengan mekanisme dan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD, fraksi-fraksi telah siap dengan pemandangan umumnya dan komisi-komisi dengan nota pendapatnya. Untuk itu, marilah kita masuk acara kedua rapat paripurna pada hari ini, yaitu penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi. Kami persilahkan kepada pembicara yang akan mewakili fraksinya untuk mendaftarkan namanya.
Fraksi Partai Golongan Karya, Yang terhormat Haji Tarwidi. Fraksi PDI Perjuangan, Yang terhormat Haji Roni Januri. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Yang terhormat Haji Azun Mauzun. Fraksi Partai Gerindra, Yang terhormat Bapak Turah. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Yang terhormat Saudara Bisma. yang terakhir Fraksi Demokrat Hanura, Yang terhormat Saudara Sandi Jayapasa. peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati. Pada acara kedua ini tercatat 6 pembicara yang akan mewakili fraksinya masing-masing, yaitu yang terhormat Saudara Haji Tarwidi dari fraksi Partai Golkar, yang kedua yang terhormat Saudara Haji Roni Januri dari fraksi PDI Perjuangan, yang ketiga yang terhormat Saudara Haji Azun Mauzun dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang keempat yang terhormat Saudara Turah dari fraksi Partai Gerindra, yang kelima yang terhormat Saudara Bisma Panji D dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan yang terakhir yang terhormat Saudara Sandi Jayapasa dari fraksi Demokrat Hanura. Untuk kesempatan pertama, kami persilakan yang terhormat Saudara Haji Tarwidi dari fraksi Partai Golongan Karya untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Pemandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu terhadap 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur sepatutnya kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Maha Pemberi petunjuk dan Maha Bijaksana kepada seluruh hambanya yang senantiasa mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua di bulan suci Ramadan ini senantiasa mendapat ampunan dan ridhonya dalam mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Indramayu dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang menjadi panutan seluruh umat manusia di dunia, yang hanya kepadanya lah kita patut meneladani segala amaliyah dan pola kehidupan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Begitu pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa setia kepada risalahnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk golongan umat yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang terhormat saudara Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, yang terhormat saudara pimpinan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, yang terhormat saudara Sekretaris Daerah dan Kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu, yang terhormat saudara Rektor, pimpinan perguruan tinggi, pejabat sipil, TNI Polri,
pimpinan BUMD, pimpinan Ormas, LSM, dan para wartawan. Hadirin yang kami hormati, mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu terhadap 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada yang terhormat Saudara Bupati Indramayu yang telah menyampaikan nota penghantaran tentang 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu yang disampaikan pada saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Indramayu pada tanggal 23 Juni 2016. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki materi pokok pemandangan umum fraksi terhadap 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu, perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Berkenaan dengan bulan suci Ramadan tahun 1437 Hijriah ini akan segera berakhir. Fraksi Partai Golkar menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriah, disertai ucapan mohon maaf lahir dan batin atas segala kehilapan dan kesalahan baik dalam menjalankan amanat kelembagaan maupun aktivitas lainnya, disertai harapan semoga kiranya kita semua setelah melewati ujian panjang selama 1 bulan di bulan suci Ramadan ini memperoleh kemenangan dengan merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriah. Fitri yang berarti suci, bersih, akan berarti dalam kehidupan kita semua manakala kita mampu mengamalkan segala perintahnya serta menjaga, menjauhkan dan meninggalkan segala amaliyah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan mengotori jiwa dan sifat fitrah manusia. Oleh karenanya dalam rangka watawassobil haq watawassobishob, fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu mengajak kita semua untuk selalu memberikan kontribusi positif untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui lembaga yang terhormat ini diiringi ucapan taqabbalallahu minna wa minkum wasyamana wasyamakum kullu amin wa antum bi khairin. 2. Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Saudara Hajah Anas Sopana selaku Bupati Indramayu atas kepemimpinannya yang mampu meraih penilaian wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2015 yang disampaikan pada tanggal 7 Juni 2016. Hal ini membuktikan betapa besar perhatian dan keseriusan beliau dalam memimpin dan mengelola anggaran daerah yang diaplikasikan melalui organisasi perangkat daerah berdasarkan program umum pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oleh karenanya, fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu berharap semoga prestasi ini mampu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan lagi demi kesejahteraan masyarakat. 3. Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu mengucapkan selamat Hari Keluarga Berencana yang jatuh pada tanggal 29 Juni. Sebagaimana kita maklum bahwa program keluarga berencana adalah salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera.
karena keluarga berencana merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang maksimal dari program ini, fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu meminta agar instansi terkait mulai dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk mampu mengaplikasikan serta mengimplementasikan program ini demi terwujudnya keluarga yang sehat dan sejahtera. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, terkait dengan 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu yang diajukan oleh yang terhormat Saudara Bupati, yaitu terdiri dari 1. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2015. 2. Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Indramayu tahun 2016-2021. Dan 3. Raperda tentang pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa. Setelah fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu mencermati dan melakukan kajian terhadap ketiga raperda tersebut, fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah atas itikat baiknya dalam menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2015 serta memproteksi masyarakatnya dengan membuat regulasi positif baik yang merupakan turunan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun produk asli daerah yang merupakan inisiatif dan bentuk inovasi kepala daerah. 1. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2015. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran merupakan laporan atas pelaksanaan pencapaian kinerja yang didasarkan pada rencana kebijakan umum anggaran atau KUA dan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pelaksanaan keuangan di daerah pada setiap tahun anggaran selama masa jabatan kepala daerah secara integral. Pelaksanaan kewajiban dan tugas yang diamanatkan rakyat kepada kepala daerah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Transparansi aktivitas kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah dalam kurun waktu 1 tahun dapat terukur dan terlihat tingkat capaian kinerja aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan program kerjanya yang didasarkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bentuk akuntabilitas dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum diketahui oleh publik terlebih dahulu telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan bentuk kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD di bidang keuangan daerah dalam konteks otonomi daerah, sehingga DPRD dapat memberikan sumbangsih saran dan pendapatnya
kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan APBD, terutama diperhadapkan dengan kebutuhan kontemporer masyarakat dan kebijakan makro keuangan pemerintah pusat dan provinsi. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan analisis nota penghantaran tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2015, fraksi Partai Golkar mencermati dinamika pembangunan telah menunjukkan hasil-hasil pembangunan yang sangat signifikan. Sifat laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terbuka dan dapat dicermati publik bertujuan untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah kaitannya dengan rencana strategi dan langkah yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun anggaran 2015. Secara yuridis, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan amanah konstitusional yang berlandaskan pada koridor hukum, yakni pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Kaitannya dengan keuangan daerah, peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang standar akuntansi pemerintahan, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, serta peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis aktual. Fraksi Partai Golkar melihat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2015 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma, dan prosedur yang berlaku. Untuk itu, fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih atas penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Saudara Bupati atas kegigihan kinerja serta efisiensi dan kecermatannya dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015 sehingga dapat mencapai daya guna maksimal bagi penyelenggaraan pemerintahan serta mencapai daya hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2015, pelaporannya dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2015 sesuai dengan struktur APBD terdiri dari komponen pendapatan daerah. Adapun realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2015
sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 2.822.766.427 atau 85,23%. Atau 95,23% dari target anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar 3.024.150.239.000 rupiah. Pencapaian pendapatan daerah tersebut terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah sebesar 341.869.287 rupiah atau 103,66% dari target yang ditetapkan, yaitu 334.623.287.000 rupiah. 2. Dana perimbangan sebesar 1.678.261.346 rupiah atau 95,34% dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 1.690.690.376 rupiah. 3. Lain-lain pendapatan yang sah yang bersumber dari hibah terrealisasi sebesar 7.998.000.000 atau 100% dari target yang ditetapkan. Sedangkan yang bersumber dari bantuan keuangan dari provinsi terrealisasi sebesar 260.478.208.307 rupiah atau sebesar 95,69% dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 272.492.978.000 rupiah. Komponen belanja daerah realisasi APBD sebesar 2.434.931.536 rupiah atau sebesar 90,59% dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 3.179.498.270.658 rupiah. Dilihat dari serapan anggaran yang telah ditentukan menunjukkan adanya efisiensi pada beberapa sektor belanja, baik belanja operasional maupun belanja modal, terkait dengan realisasi belanja modal yang hanya menyerap anggaran sebesar 7.948.024.054.551 rupiah atau 87,11%. Sebagaimana penjelasan dari pemerintah daerah melalui nota penghantaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 yang disampaikan oleh Yang Terhormat Bupati Indramayu, yaitu dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan namun secara administratif belum dapat dibayar. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat mencermati
berbagai program kegiatan dalam rangka optimalisasi target capaian sehingga tidak menjadi kendala dan permasalahan pada proses perjalanan anggaran tahun berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan sebagai transaksi keuangan daerah yang berfungsi menutupi defisit maupun memberdayakan surplus berdasarkan selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja daerah dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran daerah. Adapun pada tahun anggaran 2015, penerimaan pembiayaan terrealisasi sebesar 162 miliar 848 juta 31.658 rupiah atau 100% dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan terrealisasi sebesar 15 miliar 998 juta rupiah atau 96,97% dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 16 miliar 498 juta rupiah. Adapun jumlah silpa pada tahun anggaran berjalan 2015 sebesar 154 miliar 665 juta 866.549 rupiah. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, neraca pemerintah daerah Kabupaten Indramayu per 31 Desember 2015 menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada saat tertentu. Adapun posisi neracanya sebagai berikut. Jumlah aset total sebesar 3 triliun 651 miliar 937 juta 180.798,58 sen. Jumlah kewajiban sebesar 102 miliar 302 juta 261.941,22 sen. Jumlah ekuitas dana sebesar 3 triliun 549 miliar 634 juta 911.857,36 sen. Laporan arus kas tahun 2015 merupakan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas serta saldonya selama periode akuntansi sampai dengan tanggal pelaporan, sehingga gambaran penggunaannya dapat dilihat mengenai aktivitas operasional, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas transaksi non anggaran selama periode anggaran tahun 2015. 2. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu tahun 2016-2021. Terkait dengan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu tahun 2016-2021, fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu menyambut baik atas itikat pemerintah daerah Kabupaten Indramayu karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah dalam menjalankan amanatnya selama 1 periode kepemimpinannya. Setelah secara resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai bupati dan wakil bupati.
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 264 ayat 4, bahwa apa yang dilakukan oleh yang terhormat Saudara Bupati Indramayu adalah sangat tepat dan merupakan wujud kepatutan atas asas peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi kepada yang terhormat Saudara Bupati atas upaya yang dilakukannya. Hal ini mengingat perencanaan merupakan determinan kinerja. Failing to plan means planning to fail. Kegagalan dalam merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Dalam upaya memperoleh hasil yang maksimal dari rencana pembangunan jangka menengah daerah selayaknya dan seharusnya lah kepala daerah memperhatikan perencanaan strategik sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, yaitu di mana sekarang kita berada dan dalam situasi kondisi seperti apa masyarakat dan daerah saat ini, akan di mana tujuan akhir kita dalam membangun masyarakat dan daerah yang dituangkan dalam visi dan misi serta program kepala daerah. Strategi apakah yang akan kita lakukan untuk mencapai sebuah tujuan serta upaya apa saja yang akan dilakukan dalam mempertahankan hasil yang telah dicapai. 3. Raperda tentang pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa. Berkenaan dengan Raperda tentang pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa, fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu menyambut baik upaya pemerintah daerah dalam membuat regulasi daerah sebagai amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini dimaksudkan di samping sebagai bentuk kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, juga sebagai upaya untuk tercapainya percepatan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menunjukkan tata kelola dan pola ekonomi masyarakat pedesaan. Dari aspek yuridis, bahwa apa yang diajukan oleh yang terhormat Saudara Bupati terkait Raperda tentang pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa ini telah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa sebagai badan usaha seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Oleh karena itu, pengembangan badan usaha milik desa merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. Oleh karenanya, keberadaan regulasi yang mengatur tentang badan usaha milik desa ini hendaknya mampu mengoptimalkan keberadaan badan usaha milik desa sebagai tulang punggung perekonomian pemerintah desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, dari ketiga rancangan peraturan daerah sebagaimana tersebut di atas, fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu sangat memahami dan memberikan apresiasi positif atas upaya pemerintah daerah Kabupaten Indramayu di bawah kepemimpinan yang terhormat Haji Ana Sopana dalam upaya memberikan kesejahteraan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan potensi daerah yang dimiliki. Namun demikian,
dalam upaya optimalisasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran selanjutnya, serta 2 raperda lainnya setelah disahkan menjadi peraturan daerah. Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu masih memerlukan tambahan penjelasan terhadap hal-hal sebagai berikut. 1. Secara umum, fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi positif terhadap realisasi pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari pendapatan asli daerah yang mencapai 103,66%. Namun demikian, realisasi pendapatan secara umum adalah sebesar 95,23%. Faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut? Mohon penjelasan. 2. Terhadap belanja daerah yang secara umum terrealisasi sebesar 90,59% dan pada belanja modal yang terrealisasi sebesar 87,11%. Sejauh mana tingkat capaian program diperhadapkan dengan realisasi anggaran, dan upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi program untuk menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat. Jelaskan. 3. Pada pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan terrealisasi sebesar 100%, sedangkan pengeluaran pembiayaan terrealisasi 96,90%, sehingga terdapat silpa 154.866.569 rupiah. Terhadap silpa tersebut, sejauh mana rasionalisasinya diperhadapkan dengan realisasi hasil pelaksanaan program yang dilakukan. 4. Terkait dengan raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Indramayu tahun 2016-2021, sejauh mana upaya yang dilakukan diperhadapkan dengan visi misi kepala daerah dan prospektif pembangunan Kabupaten Indramayu ke depan. 5. Untuk optimalisasi raperda tentang badan usaha milik desa, langkah apa saja yang sudah, sedang, dan akan dilakukan pemerintah daerah? Jelaskan. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, demikian pemandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu terhadap 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu yang dapat kami sampaikan. Atas segala perhatian, ketekunan, serta kesabaran hadirin peserta rapat paripurna DPRD, kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indramayu, 28 Juni 2016. Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu, Ketua Syaifuddin, Sekretaris Dr. Haji Muhaimin, cap ditandatangani.